Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hilmi SV, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Ukur LCR Meter Berbasis Arduino. Pendahuluan, pada Politeknik Negeri Bengkalis, tepatnya pada Laboratorium Instrumentasi di jurusan Teknik Elektro, terdapat berbagai macam alat ukur seperti multimeter, kospimeter, dan juga KW meter. Namun belum ada alat yang mampu mengukur induktor. Melihat situasi tersebut, peneliti berinisiatif membuat alat ukur LCR meter yang mampu mengukur induktor. Metode penelitian. Perancangan sistem. Komponen yang belum diketahui nilainya akan masuk kepada sensor-sensornya masing-masing. Lalu, menggunakan Arduino akan diproses menggunakan rumus-rumus yang nantinya hasilnya akan ditampilkan pada OLED. Alat ini juga terdapat boost converter untuk menaikkan tegangan dari baterai rechargeable yang keluarannya hanya 3,7 volt yang akan dinaikkan menjadi 5 volt. Alat ini juga menggunakan charging module yang dapat mengisi ulang baterai rechargeable sehingga alat ini bisa dipakai berkali-kali. Perancangan sensor LCR. Untuk sensor induktansi, rangkaiannya menggunakan rangkaian resonansi, yaitu rangkaian resistor dan induktor kapasitor yang dipasang secara paralel. Kapasitor dan induktor yang dipasang secara paralel ini akan menghasilkan getaran frekuensi. Nilai induktor pada rangkaian ini memiliki rumus, yaitu induktor sama dengan 1/4 kali pi kuadrat kali nilai frekuensi kuadrat kali nilai kapasitornya. Frekuensi digital dihasilkan dari IC LM324 Operational Amplifier. Setelah nilai frekuensi yang didapatkan nilainya dan nilai kapasitansi diketahui nilainya, maka nilai induktansi dapat dihitung. Dari gambar ini kita bisa lihat rangkaiannya, ada LM324, 2 buah resistor, lalu ada dioda dan juga ada kapasitor. Untuk sensor kapasitansi, peneliti menggunakan rangkaian RC di mana resistor dan kapasitor dipasang secara seri. Rumus dari nilai kapasitansi sama dengan time constant, waktu konstanta, dibagi nilai resistansi. Untuk mendapatkan nilai waktu konstanta, kita akan menggunakan analog input Arduino Uno untuk mengukur output tegangan dari kapasitor yang akan diukur. Ketika proses mengisi kapasitor, maka timer pada Arduino akan menghitung waktu dalam satuan mikrodetik. Arduino Uno menggunakan 10 bits ADC, sehingga tegangan 5 volt akan diubah menjadi 1024, sedangkan 0 volt akan diubah menjadi 0. Timer akan berhenti ketika input ADC Arduino telah mencapai 63,2% dari 1024, yaitu 648, sehingga didapatkanlah nilai waktu konstanta. Untuk sensor resistansi, peneliti menggunakan prinsip hukum Ohm, di mana tegangan dan arus yang dibaca menggunakan sensor arus dan tegangan INA 219. Nilai arusnya ini akan bergantung pada nilai resistor yang akan digunakan. Persamaan hukum Ohm ini yaitu nilai resistansi sama dengan tegangan dibagi arus. Dan berikut adalah gambarnya. Gambar untuk rangkaian yang digunakan. Perancangan software. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan komponen yang akan kita ukur menggunakan selektor. Jika kita mengukur induktansi, kita akan mengaktifkan frekuensi digital. Ketika frekuensi digital telah aktif, maka nilai induktansinya bisa dihitung dan dapat ditampilkan pada OLED.
Untuk mengukur kapasitansi, kita akan mengukur waktu pengisian kapasitornya, lalu kita dapat menghitung nilai kapasitansinya, sehingga nilainya bisa kita tampilkan pada OLED. Dan untuk mengukur resistansi, kita akan membaca nilai tegangan dan arusnya, sehingga kita dapat menggunakan hukum Ohm untuk menghitung nilai tahanannya. Lalu nilainya akan kita tampilkan pada OLED. Hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah hasil perancangan yang dibuat. Di dalam kotak ini terdapat rangkaian pembangkit frekuensi, juga terdapat baterai, bus converter, serta charging module TP4056. Di sini ada selektor setting mode pengukuran yang akan mengubah menjadi L, C, atau R yang bila kita mau ukur. Lalu ada setting range, OLED, Arduino Uno, sensor INA219, saklar on dan off, serta konektor yang digunakan untuk mengukur. Berikut adalah hasil pengujian pada pengukuran resistansi. Pada jarak ukur 27,5 ohm sampai 4630 ohm, terdapat persen kesalahan sebesar 5,57%. Dengan persen kesalahan terkecil terdapat pada resistor 3, yaitu 2,94%, dengan nilai resistansinya 147 ohm. Yang kedua adalah pengujian pengukuran kapasitansi. Dengan jarak ukur 0,059 mikrofarad sampai 2200 mikrofarad, memiliki persen kesalahan sebesar 7,87%. Dengan persen kesalahan terkecil yaitu 0,9% pada nilai kapasitor 10 mikrofarad. Di sini terdapat strip yang tidak bernilai, di mana pada kapasitor 1 ini dia tidak memiliki nilai pada labelnya. Sedangkan untuk kapasitor 7 hingga 10 juga kosong karena LCR meter deco yang digunakan sebagai kalibrasi alat yang dibuat tidak mampu mengukur kapasitor yang bernilai 200 mikrofarad, dan untuk induktansi memiliki persen kesalahan sebesar 9,95%, dengan jarak ukurnya yaitu 0,24 mH hingga 0,35 mH. Dengan persen kesalahannya yaitu sebesar 5,14% sebagai yang paling kecil persen kesalahannya. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa alat ini mampu mengukur dengan cukup akurat bila di atas 0,35 mH. Kesimpulannya di skip saja karena sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan untuk sarannya, pada sensor resistansi, pada alat yang dibuat tidak dapat mengukur resistor yang bernilai besar. Sedangkan untuk sensor induktansi, pada alat yang dibuat tidak dapat mengukur induktor yang bernilai kecil. Sehingga diharapkan adanya pengembangan serta modifikasi untuk sensor-sensor tersebut agar bisa membaca nilai yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.